Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vina Amelia Suganda M, SDD MPD. Saya bertugas di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya sejak September 2014. Pendidikan saya dari lulusan sarjana tahun 2012 program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Lulusan magister atau S2 saya pada tahun 2014 di program studi pendidikan dasar konsentrasi pendidikan matematika sekolah dasar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Bidang saya dalam mengajar yaitu terkait dengan pembelajaran matematika di sekolah dasar dan mata kuliah pendidikan. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu pembelajaran matematika di kelas rendah sekolah dasar. Pada semester ini, yaitu semester ganjil tahun akademik 2021-2022, mata kuliah pembelajaran matematika di kelas rendah sekolah dasar dilaksanakan mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah mengkaji materi pembelajaran matematika sekolah dasar di kelas 1, 2, dan 3, yaitu materi konsep bilangan dan operasinya, serta pembelajaran geometri dan pengukuran. Materi dalam mata kuliah ini tentunya terkait dengan materi-materi yang sesuai dengan kurikulum 2013. Capaian mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat merancang, membuat, dan mengajarkan materi pembelajaran matematika di kelas rendah sekolah dasar dengan membuat perangkat pembelajaran, antara lain rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian bahan ajar, kemudian media pembelajaran, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD, serta penilaian. Dikarenakan wabah COVID-19, pelaksanaan perkuliahan semester ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus melalui Zoom meeting, secara asinkronus melalui e-learning universitas dan grup WhatsApp. Metode perkuliahan yang kami gunakan yaitu diskusi dengan tipe jigsaw dan model cooperative learning. Pelaksanaan perkuliahan melalui Zoom meeting diawali dengan penjelasan dosen pengampu dan dilanjutkan dengan diskusi per kelompok dengan materi ahli yang telah disepakati saat awal perkuliahan. Kemudian untuk penugasan serta pengumpulan tugas dan pembagian materi perkuliahan menggunakan e-learning universitas, sedangkan grup WhatsApp untuk menginformasikan informasi-informasi penting selama perkuliahan. Sistem penilaian perkuliahan yaitu penilaian proses selama aktivitas perkuliahan dan penilaian hasil dari penugasan. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah pembelajaran matematika di kelas rendah sekolah dasar. Selanjutnya, gambaran pelaksanaan perkuliahan melalui Zoom meeting dengan materi operasi bilangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabar semuanya? Baik ya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, Ibu. Baik ya, kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Jadi sebelumnya Ibu lihat dulu ya, untuk kehadiran ini ada 6 mahasiswa yang tidak hadir. Ya, jadi seperti biasa ya, tugasnya yang sudah Ibu tugaskan, baik kelas Indralaya dan Palembang, untuk melihat siapa saja yang tidak hadir pada pertemuan kita pada hari ini.
karena total seluruhnya 79. Oke, kita mulai saja. Baik, pertemuan kita pada hari ini yaitu membahas tentang pembelajaran matematika di kelas rendah sekolah dasar. Ya, untuk penjelasan materinya, Ibu izin share ya. Sudah tampil di layar? Sudah, Sudah, Bu. Oke, baik ya. Jadi yang akan kita bahas itu pertama itu konsep dasar teori kognitif Jean Piaget. Ya. Untuk mata kuliah pembelajaran matematika kelas rendah atau di sekolah dasar ya, usia rentangnya itu yaitu 7 sampai 12 tahun ya. Kita beranjaknya dari konsep dasar atau yang kita gunakan itu teori kognitif Jean Piaget salah satunya. Jadi untuk anak usia sekolah dasar atau 7 sampai 12 tahun itu tahapnya disebut dengan tahap operasional konkret. Ya. Jadi pertama ciri-cirinya itu tadi ya, tahap operasional konkret, anak berusia rentang 7 sampai 12 tahun. Kemudian menyelesaikan masalah serta membangun pemahaman melalui benda-benda konkret. Itu ya. Oke, sebentar. Nah, ya jadi yang ditekankan. Jadi perlu dijelaskan, perlu ditanamkan untuk mata kuliah pembelajaran matematika di kelas rendah SD ini, saudara-saudara semua sebagai calon guru sekolah dasar hendaknya memahami bahwa memberikan materi pembelajaran matematika di sekolah dasar itu bukan hanya langsung saja, misal 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi mereka perlu nyatanya, bentuk nyata 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu seperti apa? Nah, itu yang perlu, yang ingin ditanamkan pada mata kuliah ini. Jadi, saudara-saudara semua, untuk kita pertemuan sebelum UTS ini, ya, kita penanaman bagaimana cara memberikan atau menyajikan materi kelas 1, 2, dan 3 di sekolah dasar ya tentunya, dengan menggunakan peragaan. Ya, jadi yang mewakili benda-benda konkret tersebut. Jadi nanti baru setelah UTS, baru nanti saudara-saudara semua menyusun perangkatnya. Nah, jadi untuk sebelum UTS ini kita kuatkan dulu pemahaman materinya atau cara mengajarkan materi matematika di kelas rendah dulu. Begitu ya. Nah, jadi silakan dihilangkan semua pemikiran bahwa mudah mengajarkan matematika di sekolah dasar. Ya mudah ya kalau kita sebagai orang dewasa, tapi untuk anak-anak sendiri harus dengan penyajian yang sesuai kenyataannya, yang masuk akal atau yang konkret nyata, bukan yang abstrak begitu. Ibu lanjut lagi ya. Jadi kita berawal dari teori kognitif Jean Piaget, kemudian lanjut. Nah, contoh, Ibu langsung kita kasih contoh ya. Saudara-saudara semua sudah ada pertemuan sebelum-sebelumnya membahas tentang beberapa materi di kelas 1 ya. Ini Ibu ambil satu kompetensi dasar dan materi pokoknya. Jadi salah satunya itu kompetensi dasar melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20. Materi pokoknya itu bilangan. Ya. Oke, ini ya. Kita lanjut lagi. Oke, silakan diperhatikan ya. Jadi siswa sekolah dasar di sini kegiatannya yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20. Nah, sampai 20 dulu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, adapun ya, jadi yang kata teori Jean Piaget tadi, ya, teori kognitif bahwa siswa
ingin belajar itu dengan atau penyajiannya itu dengan yang konkret, dengan yang nyata, kita bisa menggunakan peragaan. Ya, jadi kita peragakan salah satunya menggunakan mistar bilangan. Ya, nah, jadi bisa menggunakan mistar bilangan. Kira-kira di sini kan kalau Ibu ya menggunakan mobil, ya peragaannya ya. Kalau saudara-saudara semua, ide lainnya kira-kira apa yang bisa digunakan atau diterapkan di mistar bilangan ini untuk benda konkretnya? Katak, Bu. Boleh, katak ya, bagus. Apalagi? Jadi kalau katak dia apa? Untuk kesepakatannya. Kalau mobil kan maju, mundur, ya. Kalau katak berarti melompat ke Iya, depan, betul. melompat ke Bu. belakang, Bu. Melompat ke depan, melompat ke belakang, bisa melompat ke belakang. Ya, nanti kita analisis lagi ya. Lihat lagi. Apalagi selain katak? Orang-orangan, Bu. Orang-orangan, betul ya. Jadi orang, anak-anak ya bisa dijadikan sebagai peragaan ya. Oke. Ibu kasih contoh ya untuk penerapan mistar bilangan. Di sini Ibu ambil dari beberapa sumber ya. Salah satunya sumber yang ini. Nanti Ibu stop dulu share-nya. Jadi ini peragaannya. Nah, di sini perlu ada kesepakatan namanya atau perjanjian antara guru dengan siswa dalam menggunakan alat peraga mistar bilangan ini. Contohnya, ini ya. Nah, jadi di sini mobil mulai dari posisi 0 menghadap ke kanan. Itu bilangan positif. Nah, ya, jadi kalau posisinya dia hadap ke kanan, berarti bilangan positif. Kemudian lagi menghadap ke kiri, bilangan negatif. Lanjut lagi, kesepakatan yang kedua, A tambah B yang operasinya itu maju, A maju, B maju. Berarti untuk apabila operasinya positif, ya berarti dia maju, dan B juga maju bilangannya. Jadi A dan B itu bilangannya serta operasinya. Jadi di sini ada dua kesepakatan. Ya, dua kesepakatan. Pertama untuk kesepakatan bilangannya, yang kedua untuk kesepakatan operasinya. Apakah ditambah ataupun dikurang. Kalau bilangannya ada bilangan positif, ada bilangan negatif ya. Kita lanjut ya. Ya, contoh 1. Ya, kita contohnya bilangan positif semua dulu. Ini soalnya 2 ditambah 5. Jadi begini ya. Maksud Ibu di sini siswa SD, apalagi ini kan materi kelas 1. Tidak bisa diajarkan 2 tambah 5 sama dengan 7. Atau hitung jari, Nak. Enggak, ya. Tetapi mereka mau konkretnya. Nah, salah satu cara untuk mengkonkretkan menggunakan peragaan. Ya, biar mereka paham. Oke, bagaimana ini caranya? Jadi, kita lihat kesepakatan tadi. Jadi, di sini bilangannya kan positif ya, bilangan 2 sama 5, positif 2 dan positif 5. Berarti menghadap kanan maju 2 satuan, berarti mobilnya menghadap kanan ya. Karena bilangannya 2, berarti maju 2 satuan, 1, 2, kemudian ditambah. Kalau ditambah tadi apa? Maju ya, 5 satuan bilangan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena mobil langsung ya, tidak bisa berhenti-berhenti ya. Kalau katak bisa lompat 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu jadi dia berhentinya, mobilnya berhenti di bilangan 7. Ya, berarti hasilnya 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, jadi ini siswa sebelum tahu dulu, sebelum apa bahasanya ya,
mencongak dulu, enggak. 2 tambah 5 berapa? 7, enggak langsung seperti itu. Ya, tapi perlu dibuktikan dulu dengan peragaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, boleh? Ibu izin bertanya, Bu. Oke, siapa itu tadi? Siapa ini yang bertanya? Syarifah, Bu. Oke, silakan Syarifah. Eh, kan ini kan yang maju, Bu. Nah, kalau seandainya operasi bilangannya itu yang negatif, Oke, Gimana itu? bagaimana ya? Oke. Oke ya. Jadi kalau misalnya salah satu bilangannya negatif, ini contohnya ya. Berikut contoh yang kedua. Nah, ya 2 ditambah negatif 5. Jadi jangan sebutnya minus ya. Jangan minus 5, negatif 5. Sama dengan berapa? Nah, peragaannya seperti ini. Ya, jadi menghadap kanan maju 2 satuan. Ya, karena itu tadi ya, bilangan yang pertama penambahnya itu bilangan positif, berarti mobilnya hadap kanan. Terus ditambah ya, berarti hadap kanan maju 2 ditambah negatif 5. Kalau dia negatif, dianya, mobilnya, maksudnya berbalik arah ke kiri. Maju sebanyak 5 satuan. Berhentinya di negatif 3. Jadi hasilnya terbukti bahwa 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Nah, seperti itu. Ya, jadi apa yang penting di sini kesepakatannya dulu. Terserah, mau pakai katak berarti loncat. Mau pakai orang-orangan ya, boleh berarti jalan. Ya, maju mundur. Ya, ke kanan ke kiri. Gitu. Kalau Ibu. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, paham. Oke, kita balik ke sini ya. Oke, jadi salah satunya tadi ini peragaannya menggunakan misal bilangan ya. Contohnya seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Oke, lanjut lagi kita ke contoh yang lainnya menggunakan apa, Bu? Nah, ya. Jadi mengenal ketika bilangannya sudah mengenal puluhan, ratusan, bisa menggunakan pakai benda-benda yang ada di sekitar. Ya, jadi kalau misalnya sekolahnya ya di dalam kelas ya bisa dipakai misalnya kalau masih pakai kapur ya, bisa pakai kapur. Ya, untuk satuannya sudah ada ya di layar sudah tampil ya. Nah, jadi bisa menggunakan kapur ya. Jadi ketika kapurnya sudah lebih dari 9 atau mencapai 10 itu sudah disebut dengan puluhan. Ya, pada saat puluhan itu sudah lebih dari 90 berarti jadi ratusan. Ini salah satunya. Jadi bisa menggunakan kapur bilangan sebutannya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini apa namanya? Block dins ya. Ya, block dins tadi itu ini sama seperti pelaksanaannya seperti kapur bilangan, tetapi karena ini sudah dirancang, sudah dibuat peragaan yang sudah dibuat khusus dipakai sebagai alat peraga di sekolah dasar ya. Kalau kapur tadi kan memang kita ambil dari contoh yang ada di sekitar kita. Ya, kalau ini memang sudah sebagai alat peraga yang disebut dengan block dins atau kubus satuan. Jadi mulainya itu tadi ya, dari kubus yang satuan, satu-satu, nah itu satuan. Nah, pada saat dikumpulkan sampai menjadi 10, itu puluhan, yang warna hijau. Ya, kemudian yang warna biru itu kubus apa? Kalau sudah puluhan, digabung lebih dari 90, jadi
Ratusan. Ya, betul ratusan. Yang warna kuning berarti? Sudah ribuan. Ribuan, Bu. Iya, betul ribuan. Iya, ya, ribuan. Jadi aman, tenang saja ya sebagai guru nanti kalau sudah jadi guru untuk mengenalkan siswa kepada satuan, puluhan, ratusan ribuan itu sudah ada alat peraganya. Namanya block dins atau kubu satuan. Oke, lanjut lagi alat peraga apa lagi ya? Nah, ini ya. Ini disebut dengan kartu positif dan negatif. Ya, ada yang menggunakan emoticon, ya emoticon senyum sama emoticon manyun ya atau merengut. Nah, bahasa Palembangnya. Ya, jadi kalau yang senyum emoticon itu berarti menandakan atau mewakili bilangan positif, tapi kalau emoticon yang manyun itu mewakili bilangan negatif. Nah, tapi kalau ini biasanya ada juga alat peraganya disebut kartu positif negatif, ya seperti kartu ya. Nah, jadi ada kartu positif dan kartu negatif. Ya, nah, pelaksanaannya bagaimana? Itu nanti akan saudara-saudara diskusikan ya dengan kelompok yang sudah kita bagi ya, saudara-saudara bagi sendiri. Oke, lanjut lagi. Oke, nah sekarang begini ya. Jadi kalau sudah Ibu jelaskan, silakan diperagakan untuk selanjutnya. Diperagakan atau dijawab tugas ini, Bu ada pertanyaan. Jadi di sini ada operasi bilangan 1 sampai 20 ya. Yang pertama, jadi selesaikan operasi A dan B dengan menggunakan salah satu peragaan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan dipilih. Mau kartu bilangan, mau menggunakan mistar bilangan tadi ya, atau menggunakan block dins ya. Nah, itu silakan pilih salah satu. Kemudian yang nomor 2, tentukanlah operasi yang ditunjukkan pada peragaan di bawah ini. Nah, jadi di sini ada garis bilangan yang sudah ditentukan. Nah, saudara-saudara tugasnya menentukan ini operasinya itu apa, ya bilangan apa ditambah berapa atau bilangan berapa dikurang bilangan berapa. Nah, jadi melihat peragaannya dulu, kemudian menentukan operasinya apa. Begitu ya, seperti biasa, silakan dijawab tugasnya, kemudian dikumpul ya di e-learning, nanti dibaca di e-learning, pengumpulannya sudah diinfokan di sana, waktu penyelesaian dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita atau materi yang sudah Ibu jelaskan? Coba Ibu kasih kesempatan untuk menyimpulkan. Ya Bu, terima kasih. Jadi kesimpulan pada paparan Ibu kali ini untuk menjelaskan operasi hitung kepada anak sekolah dasar khususnya kelas rendah itu menggunakan benda konkret, tidak menggunakan jari atau angan-angan saja. Misalnya benda konkretnya tadi block dins ataupun dengan mistar bilangan tadi. Jadi hal itu yang didapat anak secara konkret, jadi belajarnya bisa secara kritis dan memahami secara menyeluruh. Terima kasih, Bu. Oke, baik ya, mungkin ada yang Ibu ralat, jadi boleh menggunakan jari boleh, tapi ketika bilangannya sudah lebih dari 10, apakah bisa masih menggunakan jari? Ya, tidak mungkin kan siswa iya, mungkin siswa lepas sepatu untuk ngitung kakinya kan. Nah, jadi boleh ya, boleh menggunakan jari, boleh, itu termasuk alat peraga yang ada pada keadaan atau pada tubuh siswa. Ya boleh menggunakan jari, boleh menggunakan mata dan sebagainya boleh. Tapi ketika bilangannya sudah lebih dari 10, nah itu menyulitkan menggunakan jari. Jadi kita perlu adanya peragaan ya untuk mewakili konkretnya tadi. Oke, sampai di sini paham ya?
Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sudah baik ya. Silakan tugasnya diselesaikan dan selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi ya yang sudah kita bagi kelompoknya dengan materi yang sudah dibagi juga. Oke, sampai di sini. Terima kasih Ibu ucapkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Live ya, boleh silakan live Zoom terlebih dahulu. Terima kasih.